Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen pagi B, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Siti Aulia sebagai moderator dan pembicara 2, rekan saya Selvi Sapitri sebagai pembicara 1, Raden India Sekar Fedianti sebagai pembicara 3, dan Nur Halimatus Sadia sebagai pembicara 4. Materi yang akan disampaikan mengenai konsep manusia menurut Islam. Simak videonya ya. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk sesempurnanya makhluk. Keberadaan manusia adalah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia memiliki fisik, perasaan, hawa nafsu, dan juga akal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Hakikat manusia menurut Islam bukanlah seperti hewan, tumbuhan, atau makhluk lainnya yang bernyawa. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah seperti turab, tin, salsal, dan sulalah. Dapat diartikan, sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Ayat-ayat Quran yang menyebutkan manusia diciptakan dari tanah pada umumnya hanya dipahami secara lahiriah saja, menimbulkan pendapat sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari tanah. Karena Allah Maha Kuasa, segala sesuatu pasti dapat terjadi. Di sisi lain, sebagian dari umat Islam memiliki asumsi bahwa Nabi Adam bukanlah manusia yang pertama diciptakan. Pendapat ini didasarkan pada asumsi ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang manusia, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12-16, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu hilang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Dalam Al-Quran ada beberapa konsep berkenan dengan manusia, yaitu konsep al-bashar. Penelitian terhadap kata manusia yang disebut Al-Quran dengan menggunakan kata bashar menyebutkan bahwa yang dimaksud manusia bashar adalah anak turun Adam, makhluk fisik yang suka makan dan berjalan ke pasar. Aspek fisik itulah yang membuat pengertian bashar mencakup anak turun Adam secara keseluruhan. Kata bashar disebutkan sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan hanya sekali dalam bentuk mutsanna. Berdasarkan konsep bashar, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Dengan demikian, kehidupan manusia terikat kepada kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak, sebagaimana halnya dengan makhluk biologis lain seperti binatang. Mengenai proses dan fase perkembangan manusia sebagai makhluk biologis, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu prenatal atau sebelum lahir. Proses penciptaan manusia berawal dari pembuahan di dalam rahim dan pembentukan fisik. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Ada yang tahu nggak persamaan manusia dan makhluk lain itu apa? Di sini dijelaskan, persamaan manusia dan makhluk lain itu semua makhluk termasuk manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Tiap-tiap makhluk ada di dalam penjagaan dan pengawasan Allah SWT. Tujuan penciptaannya itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Semua makhluk akan kembali kepadanya. Perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuannya dan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan di antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan tingkat tujuan.
Disinilah letak kelebihan dan keunggulan yang dibandingkan dengan makhluk lain. Adapun lebih jelasnya, manusia memiliki hati nurani dan juga nafsu, tetapi makhluk lain hanya memiliki salah satunya saja. Jika makhluk lain itu hanya mempunyai hati nurani tapi tidak memiliki nafsu. Ada juga yang hanya memiliki nafsunya tetapi tidak memiliki hati nurani. Derajat manusia sejatinya adalah lebih tinggi dari makhluk lain. Manusia tercipta dari tanah sebagai jasad. Derajat manusia sejatinya adalah lebih tinggi dari makhluk lain. Manusia tercipta dari tanah sebagai jasad dan nur sebagai hati, sedangkan makhluk lain tidak ada yang tercipta dari tanah dan juga nur. Bentuk ibadah manusia telah diatur di dalam Al-Quran. Manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan kehidupannya. Seperti yang ada dalam surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nama saya Raden Gieskar Fidianti. Saya sebagai pembicara ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi manusia. Tujuan penciptaan manusia tentu bukan sebuah kesia-siaan sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk lain. Sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia yang diharapkan membuat manusia jadi jauh lebih bersyukur. Tujuan manusia itu yang pertama untuk menjadi pengurus bumi atau khalifah. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang pada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dengan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat 30 dari surat Al-Baqarah adalah informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola, dan mengolah semua potensi yang ada di muka bumi. Tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah juga tertuang dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang." Yang kedua, ada agar manusia mengetahui kebesaran Allah, meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya, dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 12, yaitu berbunyi, "Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi." Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Yang ketiga itu mengemban amanah. Mengemban amanah itu kayak tujuannya berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maupun amanah antara sesama manusia.
Selanjutnya, fungsi dan peranan manusia. Yang pertama itu fungsi manusia terhadap diri sendiri atau diri pribadi. Manusia pribadi terdiri dari kesatuan unsur jasmani dan rohani. Unsur rohani terdiri dari cipta, akal, rasa, dan karsa. Fungsi manusia terhadap diri pribadi yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan unsur-unsur tersebut secara menyeluruh agar kebutuhan pribadi tetap terjaga. Unsur jasmani yang memerlukan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya yang dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Akal yang merupakan salah satu segi unsur rohani, kita bertabiat suka berpikir. Tabiat suka berpikir akan dipenuhi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna bagi hidup manusia. Rasa yang juga merupakan salah satu segi unsur rohani yang selalu merindukan keindahan, kebenaran, keadilan, dan sebagainya itu kita penuhi pula kebutuhannya dengan berbagai kesenian yang sehat, hidup dengan pedoman yang benar, berlaku adil, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi manusia terhadap masyarakat. Firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah mengajarkan kepada manusia sebagai berikut. Hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di hadirat Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa manusia adalah makhluk individual, makhluk religius, dan makhluk sosial. Fungsi manusia terhadap masyarakat terbangun atas dasar sosial dan dimiliki manusia, yaitu adanya kesediaan untuk selalu melakukan interaksi, dan sesamanya ditegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia selalu mengadakan hubungan dengan Tuhannya dan juga mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Kesediaan untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini adalah tolong-menolong. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yaitu dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Yang ketiga, itu fungsi manusia terhadap alam dan lingkungannya. Fungsi manusia terhadap alam dan lingkungan adalah bagaimana manusia memanfaatkan potensi alam untuk mencukupkan kebutuhan hidup manusia. Dalam memenuhi fungsi manusia terhadap alam, hendaknya selalu diusahakan agar keselamatan manusia tidak terganggu, tidak memanfaatkan potensi alam secara berlebihan agar generasi mendatang masih dapat menikmatinya, karena potensi alam terbatas. Apabila berlaku berlebih-lebihan, tamak, rakus dalam memanfaatkan potensi alam akan berakibat kerusakan pada manusia itu sendiri. Dalam hubungan ini, Allah memperingatkan manusia dengan Quran Surat Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia sendiri. Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Berdasarkan ayat ini, maka pemanfaatan potensi alam untuk kepentingan manusia sekarang harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang dengan berusaha menjaga, melestarikan potensi alam tersebut. Yang keempat itu ada fungsi manusia terhadap Allah. Fungsi manusia terhadap Allah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, Allah memerintah manusia untuk beribadah sebagai berikut. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dengan demikian, beribadah kepada Allah yang menjadi fungsi manusia terhadap Allah, baik dalam bentuknya umum maupun dalam bentuk khusus. Ibadah dalam bentuk umum ialah melaksanakan hidup sesuai ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibadah dalam pengertian umum mencakup segala macam perbuatan, tindakan, dan sikap manusia dalam hidup sehari-hari. Sedangkan ibadah dalam bentuk khusus yaitu berbagai macam pengabdian kepada Allah yang cara melakukannya sesuai dengan ketentuannya.
Dalam bidang akidah, fungsi manusia terhadap Allah adalah meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bertuhan kepada selain Allah berarti suatu penyimpangan dari fungsi manusia terhadap Allah. Bertuhan kepada Allah adalah sesuai sifat dasar manusia, yaitu sifat religius. Tetapi, sifat hanif yang ada pada manusia membuat manusia harus condong kepada kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah. Saya Nurhalimatus Sadia Ramadhani akan melanjutkan materi. Selanjutnya ada tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak kebijaksanaannya telah menciptakan makhluk-makhluk yang ditetapkan di alam penciptanya. Manusia di antara makhluk Allah dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, tanggung jawab manusia adalah amat luas di dalam kehidupannya, meliputi semua keadaan dan tugas yang ditentukan kepadanya. Tanggung jawab manusia secara umum digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Semua orang dari engkau sekalian adalah pengembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya. Seorang laki-laki adalah pengembala dalam keluarganya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang istri adalah pengembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang khadam juga pengembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Maka semua orang dari kamu sekalian adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya." Muttafaq alaihi. Allah mencipta manusia ada tujuan-tujuannya yang tertentu. Manusia diciptakan untuk dikembalikan semula kepada Allah, dan setiap manusia akan ditanya atas setiap usaha dan amal yang dilakukan selama ia hidup di dunia. Apabila pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya, hari pembalasan telah dibuat, maka tugas yang diwajibkan ke atas dirinya perlu dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Antara anugerah utama Allah kepada manusia ialah pemilihan manusia untuk menjadi khalifah atau wakilnya di bumi. Dengan ini, manusia berkewajiban menegakkan kebenaran, kebaikan, mewujudkan perdamaian, menghapuskan kemungkaran, serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku jadikan di bumi seorang khalifah." Malaikat berkata, "Adakah engkau hendak jadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan bertakbis dengan memuji engkau?" Jawab Allah, "Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Al-Baqarah ayat 30. Lalu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggung jawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung-gunung untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, karena tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan." Surat Al-Ahzab ayat 72. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sangat penting bagi manusia untuk dapat mengembangkan diri dan mengoptimalkan kemampuannya. Optimalisasi kemampuan tercermin dalam pemanfaatan kemampuan diri manusia itu sendiri terhadap potensi-potensi yang dimilikinya. Dengan otak manusia diharapkan kehidupan di bumi secara umum dapat berkembang dengan baik dan terjaga dari kerusakan. Dengan tangan, manusia diharapkan memiliki kemampuan mencipta, dalam arti memanfaatkan potensi sumber daya dari Allah. Dengan lisan, manusia diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Al-Quranul Karim telah memberitahu tugas dan tanggung jawab manusia di dunia ini, dan diberitahu mereka yang menunaikan tanggung jawab akan masuk ke dalam surga, dan orang yang tidak bertanggung jawab akan masuk ke neraka. Sebagai makhluk yang dibekali dengan berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain, sepatutnya manusia mensyukuri anugerah tersebut dengan memaksimalkan semua potensi yang ada pada diri mereka. Dan manusia dituntut untuk terus mengembangkan potensi dalam
rangka mewujudkan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk khalifah di bumi. Sekian penjelasan yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.